Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Para santri Al-Ma'un Islamic Center Panti Tunas Melati PDM Kota Pontianak, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka kembali dalam rangka mengikuti kajian rutin membahas kitab Syarhu Al-Usuli As-Salasati yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Razi hafizahullahu ta'ala. Qala al-mu'allifu rahimahullah fa idza qila laka bima 'arafta rabbaka, apabila engkau ditanya bagaimana caranya mengenal Tuhanmu, mengenal Rabbmu. Ya, kita kalau ingin mengenal seseorang, saya ingin kenalan dengan si A, gimana caranya? Ya, berarti langsung menemuinya. Ya, bertemu dengannya, tanya namanya siapa, gitu ya. Asalnya di mana atau tempat tinggalnya di mana. Ya, kemudian apa lagi? Kalau kita kenalan gimana? Ya, minimal nama dulu ya. Minimal kita mengenal nama. Setelah itu kita akan mengenal sifatnya. Ya. Di sini jelaskan bagaimana cara engkau mengenal Rabb kamu, mengenal Tuhanmu. Fakul, maka jawabannya apa? Bi ayatihi. Mengenal Allah berbeda dengan mengenal manusia. Mengenal Allah caranya melalui tanda-tandanya. Wa makhluqatihi, melihat ciptaan-ciptaannya. Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda Allah itu bisa dikenal al-lailu wan nahar, adanya malam dan siang. Tidak ada yang mampu menghalangi adanya waktu malam. Demikian juga tidak ada yang mampu mencegah adanya siang. Atau dia berusaha hidup
di keadaan malam terus. Malam ini jam 6:30 sebelum subuh dia naik pesawat. Ya, naik pesawat ke daerah yang masih malam. Ya kan? Umpamanya di Saudi sekarang kan masih sore 4 jam, ya kan? Sebelum jam 4 subuh dia terbang naik pesawat ke Saudi Arabia. Ya, di Saudi Arabia masih malam, di kita jam 4 dini hari, di Saudi Arabia masih jam 12 malam. Ya. Atau hari ini pergi ke Saudi, 4 jam berikutnya naik pesawat atau berapa jam dari sini ke Saudi? 9 jam. Ya, 9 jam berarti jam 3 dini hari. Ya, 9 jam sampai sana belum jam 3, sampai sana ya dia jam 3 atau mungkin kurang, ya, naik pesawat terus dia. Jadi tidak pernah menemukan siang. Ya, tapi nanti nggak normal nanti. Ya, badan kita sakit. Ya, karena kita juga butuh tambahan vitamin D. Vitamin D itu hanya bisa maksimal bekerja. Vitamin itu bisa maksimal bermanfaat untuk tubuh kita kalau kita terkena sinar matahari di pagi hari. Ya, makanya olahraga yang paling baik itu di pagi hari. Ya. Tidak mungkin kita bertahan di kegelapan malam terus atau di siang hari terus. Siang hari naik pesawat cari negara yang masih siang. Ya. Ini juga tidak normal. Nah, nanti badannya sakit. Badan kita butuh istirahat. Ya. Tidur siang dengan tidur malam itu berbeda. Ya, kata para dokter, pertumbuhan badan itu yang paling baik itu di malam hari. Ketika kita tidur, tubuh kita menjadi besar sampai batas maksimal tingginya, besarnya. Kalau orang itu kurang tidur malamnya, itu badannya bisa kerdil, ya, bisa kerdil, tidak maksimal pertumbuhannya. Ya. Kemudian selain adanya malam dan siang, wasyamsu adanya matahari, wal qamaru adanya bulan. Ya. Tidak ada yang bisa mencegah matahari bergerak, ya, dari mulai pagi hari sampai dengan sore hari. Ya, kita melihat matahari itu bergerak, walaupun secara ilmu fisika bumilah yang berputar. Ya. Jangan salah, matahari pun juga ikut berputar, bergerak. Ya. Ini kata orang ahli astronomi. Ya. Matahari juga bergerak. Adanya bulan, ya, bulan juga bergerak. Ya. Dan tidak pernah bertabrakan matahari dan bulan. Kalau matahari dan bulan bertabrakan, ya kiamat namanya. Ya. Kiamat, hancur. Ya. Bahaya ya kalau tidak ada bulan. Tidak ada tanggal 1 Syawal, nggak ada. 1 Suro nggak ada. 1 Zulhijjah nggak ada. Bulannya nggak keluar, nggak kelihatan. Bulannya hancur. Ya. Jadi bulan itu menjadi kalender Islam. Kalau tidak ada bulan susah. Ini sudah berapa hari nih? Sudah 30 hari belum. Bulannya nggak nampak. Nggak pernah ada hilal, bahaya. Ya. Kita nggak tahu bulan Ramadan kapan dihitung. Tapi kalau bulannya nggak ada, nggak bisa. Ya. Wa min makhluqatihi, di antara mengenal Allah dengan melihat ciptaan-ciptaannya. As-samawatu as-sab'u, adanya 7 lapis langit. Ya. Tidak ada yang bisa mengukur lapis
1 sampai berapa ketinggian, nggak ada yang tahu. Ya. Wal arduna as-sab'u, bumi pun sama, ini 7 lapis. Sampai inti bumi itu ada lapisan pertama, ya, tanah, kemudian ada pasir, ada batu. Bahkan katanya, kata para ilmuwan, di dalam bumi di tengah-tengah itu ada sumber panas, ya, ada sumber panas, ya, panas bumi. Ya. Wa man fihinna wa ma bainahuma, ciptaan-ciptaan Allah ada yang ada di langit yang mata kita tidak bisa melihat, ya, di antaranya para malaikat. Ada juga yang bisa dilihat oleh mata, yaitu bintang-bintang dan planet-planet yang bisa memantulkan cahaya. Bintang yang bisa memancarkan cahaya. Dan matahari adalah bintang yang terdekat dengan bumi. Bintang yang paling dekat dengan bumi yaitu matahari. Ya. Dan ciptaan-ciptaan di antara langit dan bumi, wa ma bainahuma. Ya, antara langit dan bumi itu ada makhluk-makhluk Allah. Ya, ada burung yang hinggapnya sebulan sekali, ya, diterbang terus. Bahkan terbangnya sambil tidur. Ya, burung apa namanya itu, ya. Dia bisa terbang terus, ya, berhari-hari. Bahkan tidurnya sambil terbang. Kuat dia, ya. Bahkan ada burung yang mengikuti kapal laut dari Jawa ke Kalimantan. Kuat dia dari belakang, ya. Bisa menyeberangi pulau. Ya, itu ada burung-burung yang punya kemampuan terbang di udara. Wadalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah Fussilat ayat 37, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah al-lailu wan naharu, adanya malam dan siang, wasyamsu wal qamaru, adanya matahari dan bulan. La tasjudu, janganlah kalian sujud, maksudnya janganlah kalian beribadah, janganlah kalian menyembah. Ya, jadi sujud itu bagian dari sholat. Ya, ada ruku, ada sujud. Ya, janganlah kalian beribadah, janganlah kalian sholat, janganlah kalian sujud lisyamsi, kepada matahari, wala lil qamari, dan kepada bulan. Ya, berarti Al-Quran menceritakan kepada kita di antara manusia ada yang menyembah apa tadi? Matahari dan bulan. Penyembah bulan ada, penyembah matahari juga ada. Ya, bukan hanya penyembah setan, penyembah matahari juga ada. Ya, orang-orang yang sujud kepada matahari, sujudnya kepada bulan, 30 purnama dia sujud. Ya. Siapa yang mengabarkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Ustaz? Saya ingin lihat orang yang sujud kepada bulan. Ya, saya pun nggak tahu, tapi Allah sudah memberitahukan. Ya, yang jelas ada, nggak tahu di negara mana. Ya, ada orang yang suka nyembah bulan. Bahkan difilmkan, ya. Difilmkan, anak-anak nggak sadar itu, ya. Di film-film animasi, ya. Ada Avatar M itu, ya, di kutub mana itu, utara atau selatan, ya. Roh bulan, mereka mengatakan roh bulan. Ya. Islam hanya beriman bulan itu benda yang tidak bernyawa. Bagaimana ada rohnya? Dia benda mati. Ya. Kemudian berikutnya, wasjudu lillahi, sujudlah lillahi, kepada Allah, beribadahlah kepada Allah.
alladzi khalaqahunna. Allah lah yang menciptakan mereka semua, yaitu adanya malam, siang, matahari, bulan. In kuntum iyyahu, kepadanya lah ta'buduna, kalian beribadah. Fussilat ayat 37. Jadi dalam surat 37 ini kita dianjurkan untuk memikirkan, mentadabburi, menghayati, merenungkan ya, ciptaan-ciptaan Allah supaya apa? Supaya kita beribadah hanya kepada Allah saja. Ya. Bukan sekedar diteliti lalu kita kemudian menyembah kepada selainnya. Untuk apa? Ya. Jadi kita meneliti alam semesta supaya apa? Supaya kita hanya menyembah Allah saja, untuk menghadirkan perasaan rasa takjub kepada Allah. Ya, penghayatan supaya kita bertambah imannya kepada Allah. Wa qalu ta'ala, dari berikutnya Al-A'raf ayat 54. Inna rabbakum, sesungguhnya Rabb kalian Allahu Allah, alladzi yang khalaqas samawati, telah menciptakan langit-langit, wal arda, dan bumi, fi sittati ayyamin, dalam waktu 6 hari. Summa istawa alal arsy, kemudian Allah menetap di atas arsy. Yuksil laila an-nahar, Allah menutup malam dan siang. Yatlubu hasisan, ya. Malam dan siang bergantian dengan waktu yang sangat cepat. Wasamsa wal qamara, matahari dan bulan, wan nujuma, dan bintang-bintang. Perhatikan ya. Perhatikan, ini kita sedang taklim dan tidak ribut sendiri. Wal qamara wan nujuma musakhkharatin, bulan dan bintang ditundukkan, bi amrihi, dengan perintah Allah. Jadi Allah yang memerintahkan bulan berputar, Allah yang menyuruh matahari, bulan, bumi bergerak ya. Dan mereka taat, walaupun benda mati mereka taat. Ala lahul khalqu wal amru, ketahuilah Allah lah yang punya hak mencipta dan memerintah. Tabarakallahu, Allah Maha Suci, Rabbul Alamin, Tuhan pemelihara seluruh alam. Al-A'raf ayat 54. Qala asy-syarihu, berkata pensyarah Syekh Abdul Aziz Ar-Razi, li'anna Allah Ta'ala a'taka sam'a, karena Allah Ta'ala telah memberimu as-sam'a, pendengaran. Ya, di sini ada yang tulis. Nah, alhamdulillah ya, ini nikmat yang sangat besar. Kita dikasih telinga ya. Kita dikasih telinga, ini adalah nikmat yang sangat besar. Ya, tidak bisa dijual belikan. Ya, nggak ada yang orang yang tega menjual telinganya, nggak laku juga. Ya, gimana cara menjual telinga? Ya. Wal basar, dan juga Allah memberikan kepadamu penglihatan. Ya, kita dikasih 2 mata yang sempurna. Nah, saya punya kawan dikasih 1 mata sejak bayi, yang sebelahnya tidak bisa melihat. Ya, ada yang dulunya bisa melihat, kena penyakit, sekarang buta. Ya. Alhamdulillah kita masih bisa melihat. Ya, ini adalah nikmat yang kadang-kadang kita lupa. Ya. Kita hanya mengingat kesedihan, padahal kesedihan itu enggak seberapa dibandingkan dengan kenikmatan yang Allah berikan. Kita dikasih telinga, dikasih mata, itu adalah nikmat ya, yang sangat besar. Ya, tidak jauh dari tempat ini, di Jalan Aksaya ya. Gang apa namanya itu? Ada yang kenal Pak Abdul? Pak Muhammad Abdul, kenal?
Nah, itu sesepuh di Muhammadiyah ya. Beliau mengelola panti orang-orang yang tidak melihat. Ya. Mereka menghafal Al-Quran. Sama panti ini juga panti, tapi panti yang dikelola oleh Muhammad Abdul itu orang-orang yang tidak bisa melihat. Kita kalau datang ke sana, ya, meneteskan air mata. Ya. Kita beruntung dikasih mata yang bisa melihat. Mereka tidak bisa melihat, mereka hanya mendengar saja. Ya, Allah ciptakan seperti itu supaya kita bersyukur, ya, supaya kita bersyukur. Ya. Dua biji mata ini tidak bisa diukur dengan uang berapa. Ada orang yang mau jual matanya, ya, nggak ada yang mau, ya, kecuali dia berwasiat sebelum mati. Ya, ini pun terjadi perdebatan di kalangan para ulama, boleh tidak ketika orang sebelum mati dia nulis wasiat, tolong mata saya nanti kalau sudah mati diambil, kasihkan ke si A yang matanya buta. Ya, dengan teknologi kedokteran itu bisa dipindahkan mata itu. Donor mata, bukan hanya darah. Selama ini kan ada donor darah. Donor mata orang yang meninggal dipindahkan ke yang masih hidup. Kalau dia berwasiat, ya, sebagian ulama ada yang berpendapat boleh, sebagian yang lain tidak. Nah, itu terjadi perbedaan di kalangan para alim ulama. Ya. Ada donor ginjal. Ya. Orang itu bisa mati, ginjalnya rusak. Ya. Lalu dia cari ginjal yang sesuai. Oh, ada keluarganya, ada yang sehat, bersedia, diambil satu ginjalnya, dipasang ke saudaranya yang bisa mati karena ginjalnya rusak total. Ya, bersyukurlah kita dikasih oleh Allah ginjal yang sehat. Orang yang ginjalnya rusak, dia harus cuci darah terus. Kalau terlambat cuci darah, ya, hidupnya tidak lama. Dan cuci darah itu mahal, ya. Dia harus butuh dana yang besar untuk cuci darah beberapa bulan sekali. Itu karena ginjalnya, ya, ginjalnya rusak. Ya. Wal basara wal akla, Allah juga memberikan kepada kita akal, ya, akal yang sehat. Di kompleks saya dan tetangga kompleks saya itu ada 2 orang yang akalnya tidak sempurna. Usianya mungkin sudah kelas 4 SD, ya, tapi sampai sekarang ya tidak bisa sekolah, ya, karena akalnya tidak sempurna. Ya, bahkan ada yang badannya normal dia, ya, wajahnya tampan, laki-laki. Di masjid biasa saya sholat berjamaah, itu nggak sekolah, nggak bisa berpikir, ini akalnya nggak sempurna. Ada satu lagi laki-laki, ya, kalau malam-malam suka telanjang, dia keluar telanjang, ya, umurnya sudah, ya, kira-kira kelas 2 SD. Kalau sholat pakai baju, cuma jalan-jalan gitu, ya, melewati orang yang sholat, akalnya tidak sempurna. Ya, saya melihat seperti itu, ya, merasa bersyukur. Alhamdulillah anak saya semuanya normal. Ya. Allah tidak sia-sia, Allah menciptakan seperti itu supaya orang yang akalnya sehat dia bersyukur. Kesedihan yang kita rasakan gak ada apa-apanya dengan orang yang tidak diberikan akal yang sempurna. Jadi saya sudah melihat 3 orang yang dekat rumah saya, 1 perempuan 2 laki-laki. Akalnya tidak sempurna, ya, tidak sempurna. Ya. Umurnya sudah 15 tahun, akalnya seperti anak TK. Ya, kalau sholat suka tolak-tolak ke belakang. Saya kira bapak, ternyata akalnya seperti anak TK. Umurnya sudah 15 tahun.
12 tahun itu SMP ya. Tapi seperti anak kita kalau sholat ya, tolak-tolak kepalanya ya ke belakang. Bolanya tinggi besar. Nah, kita melihat seperti itu kita bersyukur. Yushahidu hadhil ayati, melihat tanda-tanda ciptaan Allah. Wa yaraha, memperhatikan, fahiya dalilun alaihi. Ini menjadi petunjuk ya. Petunjuk kita bisa mengenal Allah. Qala Allahu syairu, berkata seorang penyair, wa fi kulli syai'in lahu ayatun, segala sesuatu itu memiliki tanda. Tadullu ala annahu wahidu, menunjukkan bahwasanya Allah itu satu, Allah itu tunggal, tidak dua, tidak tiga, atau lebih dari tiga. Yu'til laila wan nahar ba'dahuma, Allah menutup malam, menutup siang, sebagian dari keduanya. Fa idza intaha an-naharu ja'a lailu wa qata, ketika siang sudah berakhir, tadi sekitar jam 6 kurang, ya, siang sudah berakhir, ya, ja'a al-lailu, kemudian malam datang, wa qata, dan menutupi siang. Wa idza intaha al-lailu, demikian juga ketika malam sudah berakhir, ja'a an-naharu, ya, siang menutupi malam, wa ajalahu, dan menghilangkan malam. Fal-lailu yadlubu an-nahar, ya, malam menyusul ya atau menggantikan siang. Wan naharu yadlubu al-laila, demikian juga siang menyusul malam, menggantikan malam. Hasisan ay sari'an, dengan kecepatan yang sangat tinggi. Yang tadi saya baca di Google, kecepatan bumi bergerak sehingga terjadinya malam dan siang itu sekitar 1600 km per jam ya. 1600 km per jam ya. Kita berdiri di tepi jalan, ada motor, kecepatannya ya 200 km per jam, cepat sekali ya, seperti kita mengelipkan mata ya lewat ya. Bumi lebih cepat dari itu ya, bumi lebih cepat dari itu ya, 1600 km per jam ya. Atas kekuasaan Allah kita tidak lepas dari bumi, seharusnya kita lepas ya. Kita kalau menggerakkan bola, tanah yang melekat di bola itu bisa lepas karena kecepatan tinggi. Tetapi Allah menciptakan bumi itu bisa menjadi magnet. Kita kalau dilempar ke atas maka jatuhnya ke bawah, itu karena pengaruh magnet, pengaruh gravitasi. Kalau nggak ada gravitasi kita nggak bisa ya menetap di bumi, terlempar oleh bumi ya, karena kecepatan yang sangat tinggi. Inilah penjelasan tentang tanda-tanda adanya Allah SWT sebagai Rabb, sebagai pemelihara. Sahharallahu bi amri, Allah menundukkan makhluk-makhluknya dengan perintahnya. Fasyamsu sahhara, Allah tundukkan matahari supaya bergerak sesuai dengan perintahnya ya. Allah ciptakan malaikat khusus untuk menjaga matahari supaya matahari itu bergerak beraturan ya, tidak tabrakan dengan bumi atau dengan benda-benda langit lainnya. Fahiya kullu yawmin tashraqu minasyaraqi ya. Setiap hari matahari tashraqu minasyaraqi, terbit ya dari arah timur, wa taqrubu minal ghurubi, terbenam di arah barat. Wal qamaru kadzalika musakhkhar, demikian juga bulan ditundukkan dengan perintah Allah, disuruh untuk berputar, bergerak
dengan perintah Allah. Ada malaikat yang diciptakan oleh Allah untuk menjaga bulan, menjaga bintang-bintang dan seterusnya. Min awal syahri, di awal bulan, yakhruju daqiqan saghiran dha'ifan. Bulan pertama kali muncul yaitu hilal, itu sedikit sekali halus ya, titik halus ya. Summa la yazalu yanmu ya, kemudian terus menerus bertambah besar menjadi bulan sabit, terus menjadi sempurna hatta yaktamala numuhu, sampai sempurna, sampai bulan purnama. Fi muntasifi syahri, di pertengahan bulan, tanggal berapa? Ya sekitar 14-15 ya. Summa yaqufu, kemudian bentuknya, ukurannya mengecil ya, sampai tidak kelihatan. Wa hakadha masalul insan, demikian juga manusia itu seperti pergerakan bulan, awalnya kecil, tumbuh menjadi besar, menjadi purnama ya, bulan yang paling terang ya. Wa hakadha masalul insan, demikian juga manusia, yabda'u tiflan, manusia dimulai dari bayi ya, ukurannya kecil, bahkan ada yang lahir 1,5 kilo, kecil sekali ya. Bahkan ada yang kurang, sehingga dia harus dibantu dengan inkubator supaya cepat besar, disimpan dulu di rumah sakit atau dibawa ke rumah, di rumahnya dikasih pemanas. Saya punya keponakan ya, itu kecil bayinya, di rumahnya dikasih kotak, dikasih lampu bohlam 10 watt supaya badannya tetap hangat ya, karena nggak mampu bayar di rumah sakit mahal. Bayinya kecil sekali ya, dibawa ke rumah, dikasih lampunya nggak boleh mati supaya tetap hangat. Jadi kalau ada bayi yang kurang dari normal, dia harus terkena hangat ya, cahaya lampu, namanya inkubator ya. Summa sabat, kemudian tumbuh menjadi remaja seperti kalian sabat ya, remaja. Summa seron, kemudian ya setelah maksimal pertumbuhannya ya, kemudian keluar ubannya ya, putih rambutnya ya, menjadi seron, menjadi orang tua. Summa hariman, kemudian menjadi pikun ya, seperti anak-anak lagi ya, pikun ada. Nah, kita melihat masyarakat yang orang tua itu ya, ada yang sampai pikun ya, keluar dari rumah itu harus dikawal sama anaknya, kalau enggak bisa hilang, nggak bisa pulang kembali ya. Keluar dari rumah nggak bisa pulang, nggak hafal jalannya, lupa ya. Keluar dari rumah 1 kilometer, pulangnya salah jalan, karena udah pikun ya, sudah ingatannya sudah lemah. Sumaya mutu, kemudian dia mati ya, kalau kembali seperti bulan. Hadhil ayatu fiha dalilun ala ma'rifatillah. Inilah tanda-tanda yang menunjukkan kita bisa mengenal Allah bi ayatihi wa makhluqatihi ya, melalui tanda-tanda kebesaran Allah dan melalui ciptaan-ciptaannya. Selanjutnya qala al-mu'allifu rahimahullah wa rabbu huwa al-ma'budu. Rabb adalah al-ma'bud. Kita mengucapkan alhamdulillah fi rabbil alamin. Rabb di situ maksudnya apa? Al-ma'budu. Segala puji ya, lillahi, hanya untuk Allah. Rabbil alamin. Ya. Rabbil alamin maksudnya apa? Al-ma'bud, yang disembah, zat yang disembah. Wa dalilul qaul ta'ala, di antara dalilnya Al-Baqarah
Al-Imran ayat 21. Ya ayuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah Tuhan kalian, Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaquna, agar kalian bertakwa. Jadi kita melakukan ibadah supaya apa? Supaya bertakwa, ya, bertakwa. Ya, jadi kita sholat supaya kita bertakwa. Ya, kita membaca Al-Quran supaya bertakwa. Kita hadir di majelis ilmu la'allakum tattaqun, supaya bertakwa, supaya takut kepada Allah, supaya cinta kepada Allah, supaya berharap kepada Allah. Alladzi ja'ala lakumul arda, Allah yang telah menciptakan untuk kalian bumi firasan sebagai hamparan, was-samaa'a binaan, dan langit sebagai atap, wa anzala minas samaa'i ma'an, Allah menurunkan dari langit ma'an, air hujan, fa akhraja bihi minas samarati, dan mengeluarkan dengan air itu buah-buahan, rizqan, sebagai rezeki, lakum, untuk kalian. Fala taj'alu lillah, janganlah kalian menjadikan untuk Allah andadan, sesembahan-sesembahan yang lain selain Allah, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Al-Baqarah ayat 22. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah taala, al-khaliqu li hadhil asya huwa al-mustahiqqu lil ibadah. Pencipta segala sesuatu dialah yang paling berhak untuk diibadahi. Jadi kata Rabb, ya, itu maksudnya adalah al-ma'bud. Apa tadi? Kata al-ma'bud artinya? Al-ma'bud apa tadi artinya? Zat yang disembah. Ya, fa makna qaulihi rabbukum itu maksudnya ma'budakum, sesembahan kalian. Wa huwa mustahiqul ibadati, ya, zat yang paling pantas, zat yang paling layak untuk diibadahi. Li'annahu alladzi rabbal ibada bi ni'amin, ya. Allah yang mengurus hamba-hambanya dengan kenikmatan. Khalaqhum wa auzadahum fa huwa al-ma'budu bil haqq. Yang menciptakan mereka, yang mengadakan mereka sesuatu yang tadinya tidak ada jadi ada, dialah yang paling berhak, yang paling pantas, yang paling hak, yang paling layak disembah. Hadhihi awwalu ayatin fil Qur'ani fiha al-amru bit tauhid. Inilah satu-satunya ayat yang mengandung perintah bertauhid. Jadi kalau ada kuis, sebutkan ayat apa, surat apa, ayat keberapa pertama kali Allah menyuruh untuk mengajak umatnya bertauhid. Jawabannya surat Al-Baqarah ayat 21. Perintah pertama di dalam Al-Quran. Sebelumnya tidak ada perintah, ya. Sebelumnya tidak ada perintah bertauhid. Yang ada berinfak, ya, yang ada beriman, ya. Tapi untuk bertauhid tidak ada. Barulah ayat 21, ya, pertama kali muncul perintah untuk bertauhid. Ya ayuhan nasu u'budu. U'budu ini perintah. Maksudnya adalah bertauhidlah. Hadza huwa an-nahyu 'anil syirki. Demikian juga di dalam ayat berikutnya Al-Baqarah 22 adalah larangan kepada manusia untuk tidak berbuat syirik. Hadza huwa an-nahyu 'anil syirki fala taj'alu lillahi andada wa la taj'alu lahu amsalan wa nudhara'a lillahi tusarrifuna lahu al-ibadah. Ya, larangan pertama di dalam Al-Quran untuk meninggalkan kesyirikan yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat
22 ya. Berapa menit lagi? 8 ya. Oke, mungkin ada tanya jawab kalau ada silakan. Kalau tidak ada silakan juga. Ya. Jadi pelajaran tauhid itu memang membosankan ya. Ya, tapi sebesar-besarnya kita berusaha jangan sampai tidur. Ya, Ramadan. Siapa namanya? Ya, kamu ganti. Ya, dari tadi tidur terus. Ya. Berusaha untuk tidak tidur ya. Bersabar mendengarkan. Insya Allah bermanfaat ya. Insya Allah nanti ada manfaatnya. Bukan hanya sekarang. Sampai kalian tua seperti saya. Ya, saya dulu mendapatkan kajian seperti ini, membosankan. Ya, tapi itu adalah kewajiban. Ya. Kalau tidak belajar kita berdosa. Ya. Sedikit lagi, ya. Qala al-mu'allif rahimahullah, berkata penulis, wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha mislu, di antara jenis-jenis ibadah yang Allah suruh, 1. Al-Islam, 2. Al-Iman, 3. Al-Ihsan. Ini kalau nggak dicatat lupa lagi nanti ya. Pokoknya ada saya maupun tidak ada saya, siap-siap aja bawa buku ya. Ada saya atau tidak ada saya, siap. Siapa tahu tidak libur, jadi aman ya, tidak perlu bolak-balik ya. Itu harus tahu kan jadwalnya, Ahad malam Senin ya. Yang pertama Islam, yang kedua Al-Iman, yang ketiga Ihsan. Kemudian yang keempat doa, yang kelima khauf ya. Yang keenam roja, yang ketujuh tawakal, yang kedelapan rohbah, yang kesembilan rohbah, yang kesepuluh khusyuk, yang kesebelas khasyah ya. Ternyata banyak istilah-istilah bahasa Arab ya, memang seperti itu. Jenis ibadah itu banyak ya. Wa hadza min fadlillahi ala ibadihi an syara'a lahum anwa'an adidatan minal ibadah. Demikianlah Allah memberikan karunia. Karunia itu apa? Kita sering mendengar karunia. Apa karunia? Sinonimnya apa karunia? Anugerah, pemberian ya. Allah memberikan kesempatan kepada makhluknya. Ya. Allah memberikan syariat, kemudian Allah mensyariatkan jenis ibadah yang begitu banyak. Yataqarrabuna biha ilaihi ya. Sehingga kita bisa mendekatkan diri dengan cara melakukan jenis ibadah yang tadi yang disebutkan banyak sekali. Nah, ini harus dipahami ini dan harus dicatat ya. Tadi ada Islam, ada iman, ada ihsan, ada doa, ada khauf, ada roja, ada tawakal, rohbah, khusyuk dan khasyah. Ada 11 jenis ibadah. Dengan 11 ini yang mana bisa kita lakukan untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Wal mar'u la ya'lamu bi ayyi yadkhulul jannata. Dan seseorang itu tidak akan tahu dengan ibadah yang mana dia bisa masuk surga. Ya. Bisa jadi dengan salah satu atau dengan 2 atau dengan 3 atau ke semuanya dia melakukan. Ya, dia tidak tahu dengan ibadah yang mana dia masuk surga. Al-amru naw'ani, dan perintah Allah itu ada 2. Nah, ini harus dicatat ya. Sayang sekali kalau tidak dicatat, hilang nanti. Perintah Allah itu ada 2 bagian. Bagian pertama amaro ijaban, Allah menyuruh yang wajib. Ka iqamis shalah, seperti sholat 5 waktu. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 43, waqimu, dan tegakkanlah as-shalat, maksudnya sholat 5 waktu. Fala yajuzu ya, sarfu as-salati
illa lillah, tidak boleh menyerahkan salat kecuali kepada Allah. Fa idza shalla li ghairillah asyraka. Apabila ada orang yang melakukan salat kepada selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Ya, apakah ada orang salat contohnya sujud kepada selain Allah, sujud kepada raja, itu masuk syirik. Sujud kepada penguasa, syirik. Apalagi sujud kepada pohon, sujud kepada jin, sujud kepada orang yang ditakuti, meminta maaf dengan cara sujud tidak boleh. Ya, misalnya orang tua kita akan dizalimi, Pak jangan sakiti orang tua saya, tapi kita mintanya dengan sujud, itu tidak boleh. Ya, lebih baik kita tukar dengan harta saja, dan ambil harta saya, tapi orang tua saya jangan disakiti, itu lebih baik Pak. Ya, jangan sampai sujud, ya. Memohon maaf kepada orang sambil sujud-sujud itu nggak boleh. Ya. Asani amaro istihbaban. Amru istihbabi, perintah yang sifatnya anjuran. Ya. Ka'amarohu sallallahu alaihi wasallam bisiwak, seperti gosok gigi. Ya, dengan siwak, dengan kayu. Ya, di panti ini belum ada yang membiasakan dengan kayu. Saya kadang-kadang beli ya kayu itu, kayu siwak. Ya, itu yang sunnah. Terus bagaimana kalau pakai gosok gigi? Ya boleh, silakan. Tapi lebih utama pakai siwak kalau ada. Pakai pasta gigi itu tidak cukup. Ya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan apa? Laula an asyqa ala ummati, seandainya aku tidak ingin memberatkan umatku, aw alam nasi la amartuhum bisiwaki ma'akul salat, aku perintahkan setiap seorang muslim dan muslimah setiap kali salat dia harus gosok gigi. Ya. Cuma karena takut memberatkan, Rasulullah tidak mewajibkan. Tapi kalau mau silakan, setiap salat sikat gigi, setiap salat sikat gigi. Ya. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta,